Awalnya sebenarnya kita kurang tertarik untuk bahas handphone ini, tapi setelah kita cobain sendiri, waduh. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Poco M4 Pro. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Akhirnya paketnya datang juga. Kita beli Poco M4 Pro warna hitam varian 6/128GB. Kita belinya pas for sale di tanggal 4 April 2022 dan sampainya besoknya. Cepet banget nih pengirimannya. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dan ini dia kardus dari Poco M4 Pro. Vibe kardusnya cukup fresh dan berbeda dari seri sebelumnya. Tulisan Poco M4 Pro-nya ini dibikin gede dengan alignment vertikal. Di pojok kanan atas ada logo garansi resmi Poco dan di pojok kanan bawah ada logo Poco-nya. Di sisi atas dan bawah kosong, di kanan dan kiri ada tulisan Poco M4 Pro dan di belakang ada keterangan nilai jual handphone ini seperti biasa. Udah segitu aja. Abis ini kita cek di dalam dusnya. Di dalamnya kalian akan menemukan SIM ejector, buku manual, kartu garansi, terus ada stiker-stikeran gitu. Dan sekarang bukan kartu Om Alvin lagi, tapi yang ini adalah Om Andi. Jellycase standar, ada kabel USB Type-C, dan kepala charger 33 watt. Udah segitu aja di dalamnya. Abis ini kita detailin produknya. Dan ini dia unit dari Poco M4 Pro. Kalau kalian pegang sih bodinya kayak kaca ya, tapi kita mesti double check dulu ini beneran atau enggak. Terus finishingnya glossy jadi gampang nempel dengan sidik jari. Warnanya cukup basic dengan satu warna yang cukup elegan menurut kita. Sebenarnya sih kita ngincer yang warna kuning, tapi pas for sale nggak dijual online. Untuk frame kameranya sendiri cukup unik seperti biasa, karena dibuat overlap gitu dari lensanya. Ada satu lensa yang agak besar ditaruh di atas dan dua lensa lagi di bawahnya yang dibikin sejajar. Tapi satunya lagi cuma lensa dummy-dummyan. Dan di bawahnya ada flash, terus ada tulisan 64 megapiksel. Di sisi atas kalian akan menemukan audio jack 3,5 mm, grill speaker, IR blaster, dan secondary microphone. Di sisi kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor dan tombol volume juga. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated, dan di bawahnya ada microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,43 inch yang bertipe pansol, dengan peletakan dotnya ada di tengah. Bezel kiri kanan atasnya cukup tipis dengan perbedaan di bagian dagu yang agak lebih menonjol. Oh iya, panelnya udah menggunakan AMOLED ya. Yaudah segitu aja, abis ini kita langsung gaming test. Sebagai pengingat HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G96. RAM dan storage-nya yang kita punya adalah 6/128GB dengan opsi 8/256GB dengan harga di 3,4 jutaan kalau nggak salah. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 13.0.1 dengan Poco Launcher yang berbasis Android 11. Layarnya menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, dan untuk case ini layarnya kita jadikan di 90Hz. Kemudian untuk koneksi kita menggunakan WiFi. Terus kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita dapat skor di 300 ribuan. Sebagai pembuka kita langsung tes di Genshin Impact. Settingan rekomendasi handphone ini yaitu di low 30 fps. Terus kita coba naikkan ke 60 fps. Dan menurut kita di settingan ini udah enak banget. Hitungannya lancar lah dengan FPS yang cukup stabil dan drop yang gak signifikan. Lanjut, kita coba naikkan lagi ke medium 60 fps. Hasilnya masih lumayan aja lah, tapi mulai terasa ketahan untuk dapat FPS yang lebih tinggi. Kita coba naikin lagi ke high 60 fps dan di settingan ini udah kerasa banget under 30 fps nya dan mulai nggak nyaman lah dimainin, apalagi suhunya pun udah mulai jadi hangat. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 10% dan untuk suhu tertingginya ada di 46 derajatan. Game kedua yaitu Free Fire. Di game ini kita langsung set semuanya ke kanan.
yaitu di Max. Hasilnya kita tidak menemukan kendala berarti saat di dalam game. Pergerakan karakter kita cukup smooth, saat ketemu musuh pun kita juga tidak menemukan drop yang berarti. Semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan sempurna. By the way, di sini kita ngerasain kalau masuk ke tempat yang agak gelap, pencahayaan handphone ini agak kurang ya untuk ukuran layar AMOLED. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 9% dan untuk suhunya sendiri ada di sekitar 43 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan main eFootball PES 2021. Saat pertama kali kita buka, settingannya ada di standar 30 fps dan karena ini gaming test langsung aja kita coba di high 60 fps. Di sini pun ternyata cukup lancar. Transisi perpindahan bola dari satu pemain ke pemain yang lainnya cukup halus dan semua tekstur di dalam gamenya bisa terrender dengan baik. Perpindahan kamera dari player ke player juga cukup smooth. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan untuk suhu tertingginya ada di sekitar 44 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends dan kita udah bisa main di balance high. Untuk feel di dalam gamenya sih cukup aman dengan FPS yang kejaga dari awal sampai akhir. Walau Apex Legends ini banyak efek-efek dari skill masing-masing legend, gak bikin sampai nge-lag juga. Dan semua teksturnya bisa kerender dengan baik. Oh iya, di sini pun juga jadi catatan sih. Walau udah pakai panel AMOLED, yang kita rasain masih sama. Layarnya itu agak gelap. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan untuk suhu tertingginya ada di sekitar 42 derajatan. Game selanjutnya itu Mobile Legends. Seperti biasa, kalau produk Xiaomi pasti udah dapat Ultra HFR. Dan untuk feel di dalam gamenya cukup aman. Gak ada kendala berarti, semua efek ulti-ultinya bisa keluar dengan sempurna, tekstur di dalam gamenya juga bisa dirender dengan baik. Saat lagi war pun gak bikin HP ini mengalami drop yang cukup signifikan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 9% dan suhu tertingginya ada di sekitar 43 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka kita bisa main maksimal di settingan medium high. Untuk itu kita coba dulu ngerank di multiplayer. Dan hasilnya aman sih di sini. FPS-nya bisa kejaga dari awal sampai akhir dan pergerakan karakter kita juga cukup smooth tanpa ada kendala berarti. So karena masih enak kita lanjutin lagi main di Battle Royale. Hasilnya pas di dalam game cukup terasa lancar. Dengan sekali drop yang nggak sampai signifikan banget dan sampai mempengaruhi kenyamanan bermain kita. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan untuk suhunya sendiri ada di 44 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba yaitu PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya sayangnya masih berkutat di smooth atau balance ultra. Terus kita coba dulu untuk main TDM. Oh iya, di handphone ini gyronya lancar ya. Kalau untuk experience di dalam gamenya hasilnya handphone ini sanggup banget lah. Maintain FPS-nya rata dan gak drop. Pergerakan karakter kita juga cukup luas dan semua teksturnya bisa kerender dengan baik. Karena masih enak, kita tetap pakai di balance ultra di Battle Royale dan feel-nya masih sama dengan TDM. Di sini pun drop hampir kita nggak rasain sama sekali. Semua teksturnya bisa kerender dengan baik, pergerakan karakter kita nggak ada yang skip karena nge-lag, dan untuk feel sentuh layarnya udah oke lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8% dan untuk suhunya sendiri ada di 43 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian tes tadi, kita cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya masih stabil di 300 ribuan. Ya, seperti yang kalian lihat, makin kesini Poco tuh emang makin sobat gamer deh. So, abis pegang produk ini kita makin yakin.
Poco sekarang sedang mengakuisisi posisi Redmi yang kita kenal sebelum tahun 2021, di mana HP-HP-nya masih bersahabat banget dengan si paling paham spek atau para gamer hemat hore. Terlepas dari banyaknya isu miring ini itu, well, kita nggak bisa lah ngejudge dari 1-2 sampel terus ngecap produknya secara general emang jelek. Gak fair lah menurut kita. Toh kalau emang ngerasa ada masalah sama HP-nya, klaim dulu ke service center. Buktiin apakah emang ada yang salah dari handphonenya atau salah personal. Toh Xiaomi dengan garansinya adalah salah satu yang terbaik di Indonesia dalam masalah pertanggungjawaban garansi. Secara performa, kalau kalian gak masalah dengan handphone yang pakai chipset 4G, ini bagus dan stabil loh buat gaming. Hampir semua game yang kita mainkan gak ada kendala berarti. Cuma yang jadi catatan yang kita temuin yaitu kecerahan layar yang nggak se-bright panel AMOLED yang biasa kita lihat di handphone-handphone lainnya. Tentunya dengan kelas yang nggak terlalu beda jauh ya. Dan satu lagi sebenarnya yang dari dulu masalah buat kita. Penangkapan Wi-Fi-nya Poco itu dari dulu kita nggak pernah suka deh. Karena agak terlalu lemah. Udah segitu dulu. Untuk full reviewnya nanti ya, sekejarnya kita aja. Tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!